hal yang selama ini cukup saya tutupi gitu. Kejadian ini pertama kali apa udah sering terjadi sebelum ini? Kalau masalah kena tendang atau pukul ya adalah beberapa kali sebelumnya. Cuman ini paling fatal ya? Ini paling fatal gitu karena ya nggak punya ekspektasi sampai 5 jam gitu dan hampir hilang nyawa juga. Korban KDRT mengalami penganiayaan yang fatal, sampai tulang siku tangan kanannya sampai geser, akibat dipukuli selama 5 jam oleh suaminya. Keluarga suami diduga lindungi pelaku kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dialami seorang perempuan bernama Ratu Agnia tengah menjadi sorotan. Dalam konferensi pers yang digelar hari ini, tim kuasa hukumnya Ratu, Indra Haposan Sihombing SHG MH, Rian Ismawan SHG Jajang SH, Arif Taufik Wijaya SH, menyampaikan perkembangan penyelidikan terhadap kasus yang mereka sebut sebagai penganiayaan fatal terhadap klien mereka yang disampaikan kepada wartawan media newsviralkata.com di Polres Jakarta Barat, 5 Maret 2025. Menurut kuasa hukum, Ratu mengalami kekerasan fisik selama 5 jam oleh suaminya sendiri yang berinisial A. Akibat kekerasan tersebut, Ratu mengalami luka serius, termasuk pendarahan di kepala, pergeseran tulang siku, dan robekan otot di bagian kanan tubuhnya. Ia harus menjalani perawatan di rumah sakit selama hampir 2 minggu sebelum akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib pada Desember 2024. Kuasa hukum mengungkapkan bahwa setelah kejadian tersebut, terlapor langsung melarikan diri ke berbagai kota, termasuk Palangkaraya, Jakarta, dan Padang. Mereka juga menyoroti adanya dugaan upaya perlindungan dari pihak keluarga pelaku yang diklaim mencoba menghalangi proses hukum dengan menyatakan pelaku mengalami gangguan jiwa. Orang gila mana yang bisa naik pesawat, berpindah-pindah kota dengan lancar? Ujar kuasa hukum, mempertanyakan kebenaran klaim tersebut. Mereka menegaskan bahwa kondisi mental pelaku harus diperiksa langsung oleh pihak berwenang, bukan hanya berdasarkan surat dari pihak tertentu. Selain itu, tim kuasa hukum meminta kepolisian untuk bertindak tegas terhadap siapapun yang berusaha menghalangi penyidikan, termasuk pihak-pihak yang diduga menyembunyikan terlapor. Mereka juga mengkritik keluarga pelaku yang tidak menunjukkan empati kepada korban, bahkan justru menyerangnya secara verbal di media. Kami ingin keadilan ditegakkan. Jangan sampai alasan gangguan jiwa menjadi tameng bagi pelaku untuk lolos dari jeratan hukum, tambah mereka. Saat ini, pihak kepolisian disebut telah melakukan upaya pencarian terhadap terlapor di Bandung. Kuasa hukum berharap kasus ini segera diproses lebih lanjut
agar korban mendapatkan keadilan yang layak. Saya berdampak seperti inilah gitu karena pukul. Mbak, artinya Mbak sudah memergoki cuman sekedar di handphone, tapi untuk memergokin di hotel atau di mana belum pernah. Sempat kejadian pada saat menangani Kak Inara waktu itu bulan tahun 2023, seperti dia ke tempat pijat gitu dan sempat buat surat pernyataan lah pada saat itu. Jadi memang hal yang selama ini cukup saya tutupi gitu. Kejadian ini pertama kali apa udah sering terjadi sebelum ini? Kalau masalah kena tendang atau pukul ya adalah beberapa kali sebelumnya. Cuma ini paling fatal ya? Ini paling fatal gitu karena ya nggak punya ekspektasi sampai 5 jam gitu dan hampir hilang nyawa juga. Oh gitu? Iya gitu. Kejadian siang atau malam? Kejadiannya dari jam 3 pagi sampai. Terima kasih sudah hadir. Kami hari ini agendanya adalah kunjungan terkait mengenai perkembangan perkara klien kami, Ibu Ratu di sini. Kami sudah ketemu dengan Panit dan tim penyidik juga. Memang yang menjadi beliau ini menjadi korban KDRT yang menurut kami sangat fatal, di mana dia mengalami apa? Ibu mengalami apa? Dipukul selama 5 jam. Dipukul selama 5 jam. Bagian apa aja yang dipukul selama 5 jam? Multiple memar seluruh tubuh. Seluruh tubuh dipukul, bagian kepala? Berdarah tidak? Pendarahan di bagian kepala, ke bagian tangan? Bagian tangan jadi ada robekan otot dan robekan bagian otot sebelah kanan. Tulang ada yang patah? Tulang bergeser? Sikutnya yang bergeser. Nah, ini kan dikategorikan sebagaimana dalam pidana, ini kan penganiayaan berat KDRT, di mana dia sempat dirawat 2 minggu kurang lebih di rumah sakit. Nah, baru dia sempat melapor itu kejadiannya tanggal 3 Desember 2024, kejadiannya 2024, di mana dia itu belum sempat melaporkan kejadian ini, hanya baru karena dirawat di rumah sakit, baru dia berani setelah dia pemulihan dalam waktu kurang lebih selama 2 bulan. Selama 2 bulan. Laporan sudah masuk duluan di Desember juga, tapi dia 2 minggu sempat dirawat, di mana yang diduga terlapor ini adalah masih suaminya. Ini saat ini kami dapatkan informasi teman-teman penyidik sudah pergi ke daerah Semarang. Di daerah Semarang, Bandung, di rumah ada tempat penitipan yang katanya penyidik juga terima juga surat dari kedokteran Padang yang dianggap dia ini tidak waras atau gila. Tapi dalam kenyataan faktanya kami tidak menyalahkan rekan-rekan kepolisian, tapi mereka keluarganya bersepakat untuk melindungi si terlapor. Nah, di mana posisi terlapor pada saat dia digebukin, dia bawa mobil. Setelah digebukin dia bawa mobil, lari ke bandara, pergi ke Palangkaraya. Ke Palangkaraya kurang lebih ada seminggu atau 2 minggu. Habis itu dia terbang balik ke Jakarta, ke Padang, balik lagi ke Jakarta. Orang gila mana, orang sakit mana, orang yang tidak waras mana, yang tahu bepergian naik pesawat. Kita aja yang waras aja kadang-kadang bingung. Itu gate berapa, pesawat yang mana, waktunya yang mana. Bagaimana orang gila nih, kita yang menyatakan diri dia itu gila sakit jiwa, bisa menentukan pesawat dan jalan ke berbagai tempat dengan sesuka hati. Kami membantu dia jujur, kami membantu dia kemanusiaan, sangat kemanusiaan. Karena apa? Saya kenal juga suami dia, di mana awalnya 1 minggu sebelum kejadian saya ketemu baik-baik aja, tiba-tiba dia dipukuli sampai keadaan fisik yang 2 minggu masuk rumah sakit, bahkan tangannya seperti ini. Ini kan sifat kemanusiaan sudah tidak ada. Bahkan cenderung keluarganya pun, keluarga sendiri termasuk ibunya melindungi anaknya, bahkan ada dapat ancaman ya. Dia dapat ancaman berupa akan dibunuh. Kamu mau mati. Ada tantenya juga ke DM atau kemana? WA, kirim ke WA. Itu kan bagaimana? Seorang yang dilindungi, tapi kenapa tidak ada upaya keluarga datang, bertemu dia, untuk meminta maaf, untuk mencoba membantu biaya perobatan dia, untuk apa perhatian sedikit pun tidak ada, justru melindungi. Apakah yang dinyatakan seperti itu yang sakit jiwa, dimaklumkan memukuli orang? Kan nggak mungkin. Nggak boleh dong. Dia dipukuli habis-habisan. Sampai ini belum bisa bicara. Baru dia berani bicara, psikologisnya baru mulai pulih.
2 minggu sebulan sebelum itu baru saya ketemu dia. Dan dia katakan di sini, Bang, saya dihajar, saya kaget, saya takut, saya hancur hati juga, saya punya anak istri juga, yang mana dia dipukuli sangat dahsyat, 5 jam tanpa henti. Bagian pakai koper dia habisin, terus pakai tabler besi dia pukulin. Nah, perlu diketahui suaminya adalah mantan lawyer Inara Rusli. Mungkin media buka boleh namanya inisialnya AB lah kita katakan, nanti tinggal dicari saja. Ya intinya gini, kami mohon juga dari rekan-rekan media untuk membantu menaikkan media ini karena apa? Pihak keluarga sekarang malah menyerang sebaliknya. Di pihak kan beliau sudah hadir di Uya Koya podcast. Di situ pun dia diserang sama keluarganya. Bagaimana gitu loh? Dianggap playing victim. Gimana orang playing victim patah tangan? Nggak ada orang playing victim patah tangan, kepala bocor itu nggak ada. Bagaimana? Gitu loh. Ini yang kami sayangkan dari pihak keluarga tidak memberikan arjana ataupun mereka dipertemukan dengan baik, malah justru cenderung untuk menyudutkan. Kami tadi dari hasil dalam kepolisian, kami bilang ke polisi, kalaupun memang ada surat dari dokter yang menyatakan dia ada gangguan jiwa psikis, kami minta itu tidak menghambat proses ini, karena dia perlu keadilan, kepastian yang sangat untuk hidupnya. Karena dia sampai saat ini sampai mengungsi, pindah dari apartemen dia tinggal sampai sekarang ngekos. Dia pindah, saking takutnya dia diancam. Nah, kami juga minta kepada pihak kepolisian tadi, kami bilang, kalaupun nanti ada surat itu dan memang harus diperiksa mereka, kedokteran tadi, pihak-pihak dokter tadi, silakan. Tapi kalau dia tidak hadir, bukan berarti suratnya itu ampuh untuk melindungi seseorang. Justru kami minta pihak instansi kepolisian lah dari Rumah Sakit Bayangkara yang harus memeriksa secara baik kesehatannya, memang benar ini orang sakit atau tidak. Kalau dari luar kita nggak percaya. Bahkan mereka aja datang ke Bandung, tidak boleh dipertemukan dari pihak rumah yang ditempatkan, tidak boleh ketemu, dia hanya diperlihatkan foto yang pakai sarung. Mana ada orang gila pakai sarung? Yang kita tahu orang gila itu ketawa-ketawa, telanjang, makan besi, makan kayu. Itu yang kita tahu orang gila. Kalau pakai sarung mah normal, gitu loh. Justru kita curigai ada yang lindungi di balik ini semua. Nah, makanya justru itu kami di sini membantu. Jujur kami tergabung dari tim Hotman 911 juga yang membantu. Ini memang korban yang pro bono kita bantu, tidak ada dipungut apapun. Memang dia ini yang korban saking mengalami kesusahan dalam hidupnya. Nah, mungkin yang sementara update seperti itu. Ada lagi Bang Jaja? Kami tambahkan juga, kami sampaikan kepada rekan-rekan penyidik agar pihak-pihak yang diduga menghalangi perintangan penyidikan, menutup-tutupi perkara ini, menyembunyikan terlapor itu, kami minta agar proses perintangan penyidikan, menutup-tutupi perkara ini, menyembunyikan terlapor itu, kami minta agar proses juga. Ya. Karena mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang dialami oleh klien kami. Bang, demikian. kejadian ini kan pada bulan Desember. Ya. Nah, terus untuk laporannya ini masukin tanggal berapa, Bang? Tanggal berapa? Tanggal yang sama. Tanggal yang sama. Penyidikan udah berlanjut atau? Sudah. Sempat stuck, Bang? Sebenarnya bukan stuck. Dia ada tersedikit, jadi tidak bisa gelar untuk ketersangka atau pemanggilan penyidikan karena ada surat dari dokter ini. Nah, kami bertanya kapan mau dilaksanakan, panggil dokternya untuk diperiksa, karena kan mereka nggak bisa gerak nih, menurut informasi. Mereka harus periksa dokter yang mengeluarkan surat kesehatan tersebut. Nah, tadi kita udah minta, kalaupun mereka harus diperiksa, periksa segera. Kalau tidak ada tanggapan juga, lanjut perkaranya. Itu Bang, kira-kira. Untuk pihak dokter sendiri, selain patah tangan, Pergeseran ya. Pergeseran tulang. Iya. Ada robekan. Ada robekan juga di bagian sini. ada ini nggak, Bu? Dari pihak korban ini kira-kira untuk berdamai atau bagaimana? Justru dari pihak kami bukan masalah tidak ada perdamaian, kami juga bukan tidak membuka, hanya begini loh. Kita mau kasih pelajaran buat si pelaku supaya, karena ini bukan kejadian pertama kalinya. Ini kejadian sudah berulang-ulang kali. Tapi dia sebagai istri gimana lah? Suaminya yang KDRT, tapi dia berharap ada perubahan, ternyata tidak berubah. Ternyata makin menjadi, dan ini efek terparah yang pernah ada di ceritanya dia. Gitu. Awalnya kejadian KDRT gimana kok tiba-tiba ada angin? Nah, awalnya gini. Jadi kan si pelapor ini memang menurut cerita klien kami, dia ini memang adalah sedikit ya laki-laki nakal lah, biasa lah kayak kita nakal gitu loh. Tapi ternyata ketahuan sama dia
Dia cari, dia dapatlah informasinya akurat tentang informasi ini. Gak tahu lah tentang apa, intinya dapatlah hal yang sensitif. Nah, begitu dia dapat, malam harinya pas mau istirahat, ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, jam berapa? Jam 3 pagi. Jam 3 pagi, si terlapor ambil HP. Dia penasaran, ini orang dapat dari mana informasi valid ini. Begitu dia buka HP-nya, dia ngamuk. Langsung diapain? Dipukul Langsung dilempar pakai HP-nya itu. HP J Fold 4 itu kan tebal. Langsung dilempar ke dia. Kepala. Bayangin tuh, udah kayak batu bata dilempar ke kepala gitu. Tangannya diapain? Ini dipukulin pakai tumbler besi. Pakai tumbler besi. Bukan. Pakai tumbler besi sama pakai koper. Pakai koper dipukuli selama 5 jam pakai tumbler besi. Ya, siapa yang kuat dipukuli? Saya aja kalau dipukuli nggak kuat gitu loh. Apalagi kira-kira? Itu. Nah, inisial AB ini kan seorang lawyer ya. Ya. Kira-kira terjerat pasal apa? Kita sih terjerat pasal KDRT, Pasal 44, pasal 44, Undang Nomor 2024. Masuknya kategori perilaku yang penganiayaan berat lah, yang dimana dia kan sempat sampai dirawat inap 2 minggu dengan luka yang belum pulih, bahkan sampai sekarang juga masih begini. Ya memang ancamannya 10 tahun maksimum di situ. 10 tahun, makanya kita harapkan kalau memang nanti prosesnya berjalan, dia harus segera ditahan supaya mendapatkan efek jerah, karena ini perbuatan yang sangat fatal menurut kami. Tanggapan penyidik dong tadi pas ini laporan Tentang apa? tadi. Laporan ini barusan. Oke, tanggapan dari jalan, Pak. Tadi tanggapan dari jalan saya jelaskan tadi, saya ulangin lagi ya. Ini nanti akan dipanggil surat dokter, ada mereka menerima surat dokter, makanya ini jadi bukan terhambat sebenarnya. Hanya beralih jadinya tidak periksa terlapor, jadi beralih terperiksa dokter dulu. Bener nggak ini suratnya? Nah, surat dokter ini nanti diperiksa, dipanggil dokternya dari Padang. Kalau tidak hadir, kami berharap tadi diskusinya dengan penyidik, supaya apa? Supaya diperiksa dokternya. Kalau nggak ada, ya lanjut. Gitu loh, tidak ada intervensi. Dan kami pun bilang, jangan langsung percaya dengan surat dokter itu. Karena apa? Ya bisa-bisa aja, kita bukan menuduh, tapi bisa-bisa aja diciptakan. Yang kita mau kalau memang dia kondisinya tidak baik, biarlah Rumah Sakit Bayangkara Internal Polri yang memeriksa keadaannya. Kita serahkan ke polisi.